Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai kinerja sumber daya manusia. Dalamnya termasuk 1. Pendahuluan, 2. Kinerja perlu dibangun melalui manajemen kinerja, 3. Evaluasi kinerja, 4. Dimensi yang menunjang kinerja, 5. Penilaian kinerja, 6. Permasalahan dalam penilaian kinerja, 7. Format penilaian kinerja, dan terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 1. Pendahuluan. Dalam praktiknya, organisasi sering mengalami kegagalan dalam mewujudkan rencana strategisnya. Padahal rencana tersebut dibuat oleh konsultan ternama dengan biaya yang cukup mahal. Mestinya berhasil, nyatanya jauh dari harapan. Ini sebuah keanehan, tapi coba lakukan kajian ulang yang mendalam, sebab pada umumnya rencana strategis yang dibuat oleh pihak eksternal terlalu teoritis yang tidak diimbangi oleh fakta dan kemampuan internal. Jika ini penyebabnya, kegagalan menjadi logis dan sekaligus ironis. Hal yang sering terjadi saat konsultan mengakhiri kontraknya, yang melaksanakannya menjadi bingung, sebab tidak tahu dari mana ia memulainya. Tapi ini harus dimaklumi, sebab keterlibatan konsultan seringkali hanya sekedar untuk menghasilkan konsep yang spektakuler, tapi sulit untuk dilaksanakan. Apalagi saat terjadi pergantian kepemimpinan, di mana konsep tersebut tidak dilanjutkan karena dianggap tidak rasional. Ini sebuah kegagalan konsep dan transisi. Oleh karena itu, manajemen organisasi harus merubah paradigma bagaimana caranya agar pegawai atau karyawan memiliki kompetensi dan para manajer mampu membuat rencana strategis yang logis secara mandiri. Cara ini sangat efisien, efektif, dan memiliki keterikatan emosional, serta memacu para manajer untuk mensukseskannya. Di sisi lain merupakan bentuk kepercayaan. Bagaimanapun juga, dalam persaingan global saat ini, para manajer diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam membuat rencana strategi secara benar. Sebab rencana strategis merupakan indikator utama dari segala indikator yang ada. Langkah selanjutnya adalah proses implementasi dan penilaian. Penilaian yang dilakukan adalah untuk mengukur sejauh mana indikator dicapai. Inilah yang disebut dengan penilaian kerja. Mengingat pentingnya penilaian kinerja ini, maka manajemen perlu mempelajari manajemen kinerja dan semua aspek yang terkait. Jika proses dan penilaian kerja telah dilakukan dengan baik dan hasilnya menunjukkan kinerja pegawai atau karyawan meningkat, maka kinerja perusahaan atau organisasi pada umumnya berhasil. Ini disebut hubungan kausal atau sebab akibat. Dampaknya pemegang saham atau shareholder mendapatkan dividen yang lebih baik dan pegawai atau karyawan menjadi sejahtera. Dua, kinerja perlu dibangun melalui manajemen kinerja. Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa kinerja yang optimal dan stabil bukanlah sesuatu yang kebetulan. Tentunya sudah melalui tahapan dengan manajemen kinerja yang baik dan usaha maksimal untuk mencapainya. Tanpa melalui manajemen kinerja yang baik, memungkinkan hasil yang dibanggakan sesungguhnya semu, sehingga keberhasilan merupakan sebuah kebetulan yang bukan didasarkan pada fondasi yang kuat. Mengelola kinerja agar proses kinerja dapat berjalan dengan baik. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa aspek penting, diantaranya kompetensi manajerial. Kesalahan yang sering terjadi adalah menempatkan seseorang pada jabatan strategis yang tidak memiliki kompetensi manajerial seperti konseptual. Padahal,
konseptual merupakan bagian dari perencanaan strategis. Lalu bagaimana mungkin seorang manajer dapat membuat dan mengimplementasikan perencanaan dengan baik jika ia sendiri tidak memahami sebuah konsep yang benar? Oleh karena itu, untuk mencapai kinerja yang baik, harus diawali dengan penempatan posisi jabatan strategis dengan yang tepat. Aspek penting lainnya, manajemen harus memperhatikan dan menyesuaikan indikator dengan kompetensi pegawai yang ada. Dengan kata lain, penetapan indikator harus sesuai dengan kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga penetapannya dibuat meningkat secara bertahap seiring dengan peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan-pelatihan yang terarah. Ini adalah cara yang paling realistis yang dapat menimbulkan keyakinan karyawan untuk mencapainya. Sebab, jika karyawan tidak yakin bahwa tugas itu dimungkinkan, jika ia yakin tidak dapat dicapai, maka kinerja yang diharapkan tidak akan terwujud. Ketercapaian adalah menyangkut keyakinan bahwa sesuatu adalah mungkin. Itulah yang mendorong perilaku. Tidak masalah apakah sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin. Yang menjadi masalah adalah keyakinan orang itu. Walker dan Sorkin 2011. Tapi jika manajemen memaksakan untuk menetapkan indikator yang ideal pada kondisi kompetensi karyawan yang rendah, dan karyawan itu sendiri tidak yakin untuk mencapainya, maka beresiko terhadap kualitas dan target pencapaian. Contoh, sebuah perusahaan melakukan kajian dengan menghitung produktivitas pegawai dengan standar kompetensi yang tinggi, di mana hasilnya menyatakan bahwa produktivitas yang ada belum optimal. Lalu manajemen memerintahkan pegawainya untuk meningkatkan produksinya sesuai hasil kajian, dari 800 unit menjadi 1000 unit per minggunya. Ternyata target tersebut terpenuhi. Namun setelah laporan keuangan dicek, ternyata tidak ada peningkatan laba. Apa yang salah? Ternyata tingginya biaya lembur atau overtime dan tingginya biaya energi yang dikeluarkan karena penambahan waktu kerja. Cerita ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara indikator dengan kompetensi. Menyesuaikan indikator dengan kompetensi yang rendah merupakan dilema atau disebut bertoleransi dengan keadaan. Tapi jika toleransi ini diabaikan, maka pegawai yang ada harus segera menyesuaikan diri atau diganti dengan yang lain sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, dikemanakan mereka yang tidak terpakai? Ini sebuah keputusan yang serba salah, tapi sekaligus merupakan pembelajaran yang sangat berharga. Cara yang paling efisien dan efektif agar pegawai menghasilkan kinerja yang baik adalah melalui proses rekrutmen yang ketat dan menggunakan standar yang tinggi dengan cara mendemonstrasikan kemampuan, waktu penyelesaian, dan kualitas yang dihasilkan, atau disebut dengan tes berbasis kompetensi. Jika hal ini sudah dilalui dengan tahapan dan metode yang benar, maka salah satu faktor untuk menetapkan indikator dan kinerja yang ideal terpenuhi, dan bibit-bibit unggul tersedia. 3. Evaluasi indikator. Mustahil manajemen bisa mengukur kinerja jika tak ada penetapan indikator. Jadi, indikator itu penting karena penilaian kinerja didasarkan pada indikator itu sendiri. Persoalannya, terkadang indikator yang ditetapkan terlalu rendah, sehingga tanpa usaha yang maksimal pun pasti akan tercapai. Ini termasuk penetapan yang tidak realistis, bahkan sangat tradisional yang sesungguhnya tidak memerlukan tenaga profesional. Penetapan indikator yang rendah ini disebabkan oleh beberapa alasan. Misalnya didasari kompetensi empiris yang rendah. Jika ditinggikan pada pencapaian ideal, dikhawatirkan pegawai tidak mampu mencapainya. Atau bisa juga karena memang sengaja direndahkan, sehingga mudah dicapai dan hasilnya terlihat baik. Namun bisa saja sebaliknya,
Indikator yang ditetapkan terlalu tinggi yang tidak didasari perhitungan-perhitungan yang realistis sehingga sulit untuk dicapai. Terlepas dari persoalan di atas, setiap indikator atau target yang harus ada dievaluasi dan dilakukan secara terus-menerus, sehingga setiap permasalahan dapat teridentifikasi sedini mungkin, serta pencegahan dan perbaikan dapat dilakukan segera. Tapi jika permasalahan yang ada memiliki kesenjangan atau gap yang tinggi, maka manajemen perlu membentuk tim inti untuk melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh. Faktor-faktor yang diamati. Memang kinerja disebabkan oleh banyak faktor, bagaimanapun juga setiap faktor harus menjadi bagian yang perlu diamati. Di bawah ini merupakan contoh sederhana yang bisa diamati dan dievaluasi, yaitu 1. Kompetensi. Apakah kompetensi pegawai yang ada masih rendah? Jika ya, perlu ditinggikan lagi melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi sehingga dapat menyesuaikan dengan indikator yang sudah ditetapkan. 2. Teknologi atau mesin. Apakah kemampuan teknologi atau mesin pendukung sudah diantisipasi dan memerlukan syarat? Jika tidak, perlu perbaikan atau pergantian dengan yang baru. Jika tetap menggunakan yang ada, indikator harus disesuaikan dengan kemampuan teknologi atau mesin yang ada. 3. Metode atau sistem. Apakah metode atau sistem yang ada mendukung? Jika tidak, perlu dibangun metode atau sistem atau subsistem atau prosedur sehingga setiap keputusan mudah diambil dan tidak kaku, serta dapat memperlancar birokrasi kerja dan membangun sinergi yang baik antar orang atau bagian. 4. Dimensi yang menunjang kinerja. Untuk mencapai atau menilai kinerja, ada dimensi yang menjadi tolak ukur menurut John Miner 1998, yaitu 1. Kualitas, yaitu tingkat kesalahan, kerusakan, dan kecermatan. 2. Kuantitas, yaitu jumlah pekerja yang dihasilkan. 3. Penggunaan waktu dalam bekerja, yaitu tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, waktu kerja efektif atau jam kerja hilang. 4. Kerjasama dengan orang lain dalam bekerja. Penulis coba mengembangkan pemikiran John Miner yang brilian ini dengan beberapa perubahan, di mana John Miner menekankan indikator waktu terhadap kehadiran karyawan atau pegawai, sedangkan penulis menekankannya pada waktu penyelesaian produk. Di sisi lain, penulis menganggap bahwa taat asas adalah bagian penting dari kinerja, sehingga dimensi kinerja dideskripsikan penulis menjadi 1. Target. Target merupakan indikator terhadap pemenuhan jumlah barang, pekerjaan, atau jumlah uang yang dihasilkan. 2. Kualitas. Kualitas terhadap hasil yang dicapai, dan ini adalah elemen penting, karena kualitas merupakan kekuatan dalam mempertahankan kepuasan pelanggan. 3. Waktu penyelesaian. Penyelesaian yang tepat waktu dan penyerahan pekerjaan menjadi pasti. Ini adalah membuat modal untuk membuat kepercayaan pelanggan. Pengertian pelanggan di sini berlaku juga terhadap layanan pada bagian lain di lingkup internal perusahaan atau organisasi. 4. Taat asas. Tidak saja harus memenuhi target, kualitas, dan tepat waktu, tapi juga harus dilakukan dengan cara yang benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.